Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Saifullah TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara transaksi menggunakan SMS. Sebetulnya kita sudah memiliki aplikasi keagenan ya, di mana aplikasi ini sangat membantu untuk mempercepat proses transaksi ataupun proses mengisi saldo atau yang lain-lainnya karena di sini sudah dilengkapi dengan menu-menu yang bisa mempersingkat transaksi kita tanpa harus memasukkan kode-kode tertentu. Jadi kita di sini cuman memasukkan kolom ataupun mengisi kolom yang dibutuhkan saja ya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa agen-agen kita ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Dan saya mendapati ada beberapa agen yang kesulitan untuk transaksi jika harus menggunakan aplikasi ini karena di aplikasi ini kan kita membutuhkan jaringan internet sementara di beberapa kondisi ada agen yang berada di luar jangkauan internet, sehingga yang mereka bisa lakukan hanyalah menggunakan SMS. Nah, apakah, eee, keagenan kita bisa menggunakan SMS? Tentu saja bisa. Kita sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ini, aplikasi keagenan, kemudian bisa menggunakan SMS, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi Saber ataupun Jaber, kemudian bisa menggunakan Telegram yang mirip-mirip dengan tampilan WhatsApp. Jadi kita punya 4 pilihan ya untuk transaksi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, khusus untuk yang berada di luar jangkauan internet, kalian bisa menggunakan fasilitas SMS. Nah, untuk menggunakan fasilitas SMS tentu saja berbeda dengan menggunakan aplikasi, karena di aplikasi ini kan kita sudah diberikan fitur-fitur yang sangat banyak, sedangkan SMS tentu saja ya prosesnya sama seperti SMS biasa, namun kita harus memasukkan kode-kode tertentu. Nah, kode-kode itu biasa kita sebut dengan format transaksi. Format transaksi untuk melakukan SMS di sini ada banyak ya nih. Bisa kalian khusus yang tidak memiliki apa ya, jaringan internet, kalian ini di-screenshot dulu ataupun kalian catat ya di kertas kalian format transaksi ini. Untuk ngecek format transaksi ini kalian bisa buka kolom deskripsi di bawah video ini lalu kalian kalian klik ya, lalu kalian catat dulu deh. Misalnya kalian sekarang nih lagi di luar kota nih, kebetulan ada jaringan internet jadi kalian catat dulu ataupun screenshot di HP kalian supaya nanti pas kalian pulang ke tempat yang jaringannya kurang ataupun tidak ada jaringan sama sekali, kalian bisa menjadikan panduan format transaksi ini untuk, digunakan pada SMS kalian nanti. Nah, jika sudah seperti itu, yang pasti kalian sudah punya nomor senter ya, nomor senter dari agen kalian dan SMS yang kita kirim itu harus ke nomor senter ya. Ada banyak sekali nomor senter yang bisa kalian gunakan dan kalian bisa menggunakan, nomor senter yang sama persis dengan bentar kita cari di sini, yang sama persis dengan kartu yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan Telkomsel, maka gunakanlah nomor senter yang Telkomsel. Kalau misalnya kalian pakai Indosat, pakai Indosat. Kalau XL, kayak pakai XL supaya biayanya lebih murah ya, supaya kalian beban untuk, SMS itu lebih sedikit ataupun tidak ada potongan yang banyak lah gitu kan. Atau bisa juga sih kalian misalnya kalau mau pakai SMS, transaksi SMS kan kalian beli dulu nih paket SMS. Di sini kan kita punya paket SMS, kalian beli aja dulu paket SMS jauh lebih murah dong. Nah, kalian bisa SMS nanti ke nomor senter terserah mau nomor senter yang mana gitu. Kalau misalnya nih nomor senternya yang kalian gunakan itu, eee, kok tidak ada balasan ataupun responnya lambat, kalian gunakan nomor senter yang lain aja gitu. Nah, di sini saya kasihkan contoh kita pakai nomor senter yang Telkomsel deh. Karena kalau biasanya di wilayah pelosok itu jaringan yang ada biasanya jaringan Telkomsel, karena Telkomsel ini kan, sudah tersebar dari dulu ya ke wilayah-wilayah yang agak sulit dijangkau. Oke, sekarang untuk pengisian pulsa nih, pertama untuk pengisian pulsa, di sini panduannya ada 2 ya. Yang pertama adalah tanpa kode, kemudian dengan kode. Jadi kalau tanpa kode, kita cukup memasukkan nominal, titik, nomor tujuan, titik, lalu PIN.
Jadi misalnya nih, kalian ingin isi pulsa 5.000, berarti ketik aja 5, kemudian nomor HP-nya berapa. Misalnya nomor HP-nya ini, lalu PIN kalian, misalnya PIN kalian 1234, berarti seperti ini. Lalu tekan kirim. Kirim ya. Nanti bakal ada balasan bahwa apakah transaksinya sukses ataupun transaksinya gagal ataupun transaksinya sedang terlambat atau ada gangguan. Seperti itu. Di situ juga akan ada keterangan bahwa saldo kalian akan terpotong segini dan saldo akhirnya berapa gitu. Kalau ngisi 10.000 berapa gimana? Ya tinggal klik aja 10. Kalau ngisi 15 ya tinggal klik 15 atau 20, klik 20 bagian depannya ini ya. Itu cara transaksi yang biasa kita gunakan supaya lebih cepat ya, tanpa harus memasukkan kode tertentu. Lalu untuk transaksi yang menggunakan kode gimana? Nah, untuk menggunakan kode itu kalian harus tahu dulu kodenya seperti apa. Untuk itu, untuk mengetahui kode-kode tertentu itu kalian harus masuk dulu ke jaringan atau bisa ya masuk ke aplikasi ini, aplikasi apa sih namanya? Keagenan kita. Lalu ini kan transaksi nih, lalu kita geser ke kanan. Di sini ada price list. Klik aja price list. Nah, kodenya itu yang ini A5, A10. Ini untuk yang eksis. Kalau untuk yang lain misalnya kita cari di Telkomsel misalnya. Ada pelanggan yang menggunakan Telkomsel, dia ingin ngisi pulsa. Nah, kodenya itu S1, S5, S20, S25. Tapi untuk yang kode ini saya rasa tidak terlalu penting kalau misalnya untuk mengisi reguler, kecuali kalian ingin mengisi pulsa alternatif. Nih, pulsa alternatif seandainya kalau pulsa reguler itu gangguan, jadi kalian pakai yang ini, alternatif, ataupun pulsa transfer ya. Pulsa transfer, bentar kita coba cek ada nggak nih. Ini pulsa transfer, jadi kodenya seperti ini, agak beda. Kalau pulsa reguler tidak perlu pakai kode sama sekali. Kalau pulsa alternatif berarti harus pakai kode, misalnya SA. Begitu juga dengan kuota ya, kuota itu harus pakai kode misalnya nih. Jadi kalian itu harus di screenshot dulu ya, ataupun kalian catat deh kodenya. Kodenya itu apa-apa, misalnya ini ya, eksis. Misalnya ini aja deh, Indosat, kita coba Indosat. Nah, misalnya Indosat 1 giga. 1 giga kodenya ini IDP1. Nah, IDP1 berarti nanti kalian klik aja di sini. Indosat berarti IDP1 di sininya. Itu untuk ngisi yang 1 giga seperti ini ya. Kalau hurufnya itu terserah mau huruf besar kayak mau huruf kecil kayak huruf besar sama huruf kecil itu nggak ngaruh ya, IDP1 kayak gini. Berarti ini untuk ngisi yang tadi Indosat 1 giga. Nah, kalau untuk yang produk yang lain, nah kalian catat aja deh ataupun kalian screenshot gitu. Kalau udah nyampai di tempat yang kurang sinyal kan berarti tinggal kalian cek aja screenshotnya dan bisa kalian masukkan kodenya seperti itu. Nah, seperti itu dia teman-teman. Kemudian untuk transaksi yang lain apalagi nih? Nah, untuk PLN tadi kita sudah bahas tentang pulsa dan kuota ya. Jadi untuk pulsa kalian cukup ketik berapa sih jumlah pulsa yang ingin diisi, misalnya 10 gitu kan. Kalau kuota tinggal masukkan kodenya gitu. Kalau PLN kita klik PLN gini, lalu berapa jumlah yang ingin kita isi, misalnya PLN-nya ingin diisi 20. Ini perhatikan ya, ini PLN untuk yang voucher. Kalau yang bukan voucher beda. Nah, kalau udah kayak gini berarti tinggal kita masukkan misalnya nomor meteran, lalu PIN kita, misalnya PIN kita ada 1234. Nah, seperti itu kalau PLN. Kalau ngisi 50 berarti PLN 50 gitu. Kalau ngisi 100 PLN 100 gitu doang sih. Berarti tinggal kirim doang ke senternya seperti itu. Lalu kita coba yang lain lagi. Nah, ini untuk status transaksi gini ya caranya cek, lalu nomor tujuan udah langsung kirim. Untuk cek laporan terakhir lap, untuk cek saldo misalnya saldo kita berapa, berarti kita tekan S
lalu PIN kita 1234 misalnya. Misalnya itu PIN kalian 1234 lalu kirim. Nanti akan ada balasan bahwa saldo kalian berapa. Lalu untuk cek harga produk. Nah, untuk cek harga produk ini tentu saja kode produknya kalian harus tahu. Kalian tahu harga misalnya kan kalian tadi udah catat nih, catat apa kodenya ini. Lalu kalian kan ini kan harga kita itu kan selalu berubah nih. Kadang besok lebih mahal, kadang besok malah lebih murah gitu. Dia apa ya, harganya itu tidak menentu ya. Jadi setiap hari itu bisa berubah-ubah harganya. Nah, untuk memastikan bahwa harga yang kalian jual itu sesuai, kan kalian udah catat nih kodenya. Sama ini kalau bisa sih sama catat kode aja deh. Catat kode, lalu misal kalian mau tahu nih IDP 1 sekarang harganya berapa? Ya udah kita klik aja IDP. Kita ketik di sini IDP. Jadi ini untuk ngecek harga ya. Harga H titik IDP. Untuk produk yang lain bisa juga seperti ini, tinggal H titik lalu kodenya gitu. Lalu kita kirim. Nah, seperti ini. Nanti dia akan ada balasan. Bentar. Oh. Kalau gagal berarti kita coba ke ini aja deh, ke center yang lain. Nah, itu kalau gagal ya kita coba pakai center yang lain ya. IDP. Bentar. Biasanya kalau ada gangguan ada ini nomor center yang satu kadang nggak bisa tapi besok lagi bisa. Jadi kita coba aja deh, kalau misalnya gagal ya coba pakai center yang lain gitu. Karena nomor center kita banyak. Nah, ini udah kita dapatkan harga. Nah, ini dia harganya. Jadi harga Indosat data 100 MB misalnya ini 1.500, lalu yang Indosat data 200 MB 3.000 kayak gitu. Lalu itu IDP tadi ya. Bentar. Coba kita yang IDP 1 deh. Ini kan IDP doang. Kita coba yang IDP 1. Harga titik IDP 1. Ini kita mau ngecek harga nih. Nah, di sini kan kita perhatikan nih. Misalnya nih, IDU kan ada IDU 1, IDU 2, lalu IDU 3 dan seterusnya, IDU 4 gitu kan dan seterusnya. Jadi kalau untuk ngecek harga semuanya itu kalian tidak perlu ngecek H titik IDU 1, IDU 2, IDU 3. Kalian cukup klik aja H titik IDU gitu doang sih. Nanti dia semua IDU bakal kelihatan gitu harganya. Nah, ini kita coba lihat ya. Nah, untuk IDP. Ini IDP tadi ya. IDP 1 12.150. Lalu IDP 15 17.000 dengan kuota 10 giga. Enggak. Kuota 1,5 ya. Lalu Indosat 10 giga, IDP 10 kodenya 83.000. Seperti itu kalau mau ngecek harga. Nah, ini kita coba cek yang tadi IDU. Nah, kita kan tadi cuma ngetik IDU H titik IDU kan. Nanti dia bakal muncul IDU 1, IDU 2, IDU 3. Pokoknya yang produk IDU dia bakal muncul sendiri seperti itu. Kemudian masuk ke yang lain. Itu udah masuk ke cek harga ya tadi ya. Nah, untuk deposit sekarang, deposit otomatis. Jadi untuk deposit itu, untuk deposit kita cukup klik ini tiket titik lalu jumlah deposit yang ingin kita, jumlah saldo yang ingin kita isi, misalnya 100.000. Ingat, kalau mau ngisi saldo, saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya ya. Untuk ngisi saldo jangan klik 100.000 pas seperti ini. Lalu PIN. Jangan klik 100.000 pas seperti ini, tapi cobalah untuk ngasih 3 angka unik misalnya.
100 425 gitu. Dikasih angka unik ya. Oh iya, jangan dikasih titik juga ini ya. Karena pembatas kita itu titik. Jadi kalau untuk angka nominal dari uang itu jangan dikasih titik, cukup kayak gini. Kalau masih gagal juga, kalian coba tambahkan deh 100.000 100.000 1000 gitu. 101.000 gitu. Kayak gitulah pokoknya. Ya, harus dikasih angka unik di belakangnya. Nanti akan ada balasan nih. Kita coba deh langsung. Kita coba aja deh langsung ya. Biar mudah kalian memahaminya. Ini untuk ngisi saldo nih ya. Lewat SMS. Kalau lewat aplikasi sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek aja deh video-video sebelumnya seperti apa. Belum ada balasan ya. Kalau misalnya kalian mau ngisi yang 200.000 sama seperti itu, yang jelas. Nah, ambil tiket gagal. Nah, ini ambil tiket gagal. Kenapa? Mohon ulangi atau masukkan jumlah berbeda. Tiket minimal 100.000, transfer di bawah 100.000 tidak bisa input lewat lewat aplikasi maupun SMS. Jadi kalau kalian mau ngisi saldo itu minimal 100.000. Kemudian kalau misalnya ada pesan gagal seperti itu, artinya kalian harus mengubah angka uniknya. Misalnya tadi 100.425 rupiah itu nggak bisa ya. Coba kita ubah jadi 100.000 4 berapa deh, 445 coba deh. Kita coba ya. Ya sampai bisa. Kalau bisa sih ya ditambahin 1000 deh. Biasanya kalau ditambahin 1000 di depan kayak gini, dia biasanya lebih cepat masuk ya. Karena kan kita pakai sistem otomatis. Tiket ini fungsinya untuk mengasih tahu ke sistem kita bahwa kita melakukan, nah ini udah masuk, bahwa kita itu mau transfer uang gitu. Nah, supaya antara agen satu dengan agen yang lain itu tidak bentrok, tidak sama nominalnya dan mudah dikenali sama mesin kita. Jadi makanya kita kasih angka unik. Nah, yang harus ditransfer yang mana? Yang harus ditransfer itu yang balasan dari SMS tadi. Sesuaikan. Nah, ini yang harus kalian transfer 100.344. Lalu transfernya kemana? Transfernya ke bank yang ada di sini. Salah satu nih pilih kalian salah satu kalian pilih di sini. Dan pastikan banknya tidak sedang gangguan. Kalau misalnya ada gangguan, biasanya ada tulisan di sini misalnya BCA sedang gangguan. Jadi jangan kirim ke situ dulu ya, kirim ke yang lain. Seperti itu. Kalian transfernya ke yang ini. Yang masuk nanti ya sama persis seperti ini. Yang masuk ke akun kalian ya 100.344 rupiah seperti itu. Itu cara pengisian saldo. Kemudian kita masuk ke bagian yang mana lagi? Transfer saldo ke downline. Nah, misalnya kalian ingin transfer saldo ke orang yang telah kalian daftarkan, caranya seperti ini. Ini kalian bisa copy sih, biar cepat ya. Biar cepat, kita copy, kita salin, lalu masuk ke center. Oh ya, biasanya saya pakai center yang ini ya, yang Indosat. Biasanya lebih cepat sih tanggapannya. Nah, kalau mau transfer, ya bentuknya seperti ini sih kodenya. Jadi kalian klik dulu transfer, titik, lalu masukkan ID agen ataupun nomor agen kalian. Misalnya ID agen kalian, maksudnya ID downline ya nih ya. Downline yang mau dikasih saldo. Kalian kan misalnya udah daftarkan agen nih. Kalian udah daftarkan agen, lalu dia mau minta saldo. Lalu minta kalian saldo kalian itu banyak gitu kan misalnya, lalu kalian transfer aja ke dia tanpa harus membeli tiket. Jadi dia nanti potongannya ke saldo kalian, nanti dia bayar ke kalian aja nggak apa-apa gitu. Tapi bisa juga sih melalui tiket. Tapi ini untuk transfer ya, kita coba untuk transfer kayak gini sih. Jadi untuk transfer ke downline itu minimal 25.000 seperti ini, 25.000. Jadi formatnya transfer, lalu ID agen, lalu nominal yang mau ditransfer berapa,
dan kemudian PIN lalu kirim ke center ya. Seperti itu kalau untuk transfer. Lalu kita masuk ke yang lain lagi. Ganti PIN. Nah, ini ganti PIN yang sering ditanyakan biasanya. Bang, saya mau ganti PIN nih, soalnya PIN saya yang lama, yang standar dari perusahaan itu susah diingat gitu kan. Ya udah kita ketik aja GP, GP itu artinya ganti PIN, titik, lalu masukkan PIN baru. PIN barunya berapa? Misalnya kalian mau pakai PIN tanggal lahir, tahun lahir deh. Misalnya kalian lahir tahun berapa? Tahun 1994 misalnya. Lalu kalian PIN lama kalian berapa? 1234 misalnya kan. Nah, lalu kirim. Nanti akan ada balasan bahwa PIN yang kalian ajukan itu sudah berhasil gitu, sukses. Jadi nanti ke depannya kalau kalian mau transaksi, kalian pakai PIN yang baru. Ingat ya, jangan kebalik ya. Biasanya ada yang kebalik tuh, habis GP malah dimasukkan PIN lama dulu baru PIN baru, padahal harus PIN baru dulu lalu PIN lama, seperti itu. Lalu tukar komisi. Tukar komisi ini fungsinya buat nukarin komisi yang kalian dapatkan dari downline. Misalnya kan kalian sudah punya downline nih, lalu kalian punya komisi di akun kalian. Nah, komisi ini bisa ditukarkan menjadi saldo kalian. Nah, caranya seperti tadi. Kalian klik aja ini tukar, lalu berapa komisi yang ingin kalian cairkan, lalu masukkan PIN kalian. Lalu cek history seperti ini, lalu komplain. Nah, komplain ini juga bisa sering kita lakukan kalau misalnya terjadi hambatan dalam transaksi ya. Caranya cukup gampang, klik aja K titik lalu isi pesannya. Misalnya ini, kalian contohin aja di sini, K titik isi komplain, mohon cek transaksi S10 ke nomor ini, atau gini aja deh, kalian klik K titik misalnya, isi pulsa ke nomor ini jam ini, sukses tapi pulsa belum masuk, kayak gitu aja, nanti bakal ada balasan seperti itu. Nah, untuk pendaftaran agen atau downline seperti ini ya, seperti yang ini, kalian contohin aja. Ini ada daftar, lalu bintang, nama, bintang, alamat, bintang, nomor HP, bintang, markup, bintang, PIN. Untuk penjelasan markup sudah saya jelaskan sebelumnya. Tinggal kalian tonton saja di video-video sebelumnya. Nah, itu dia format transaksi yang bisa kita gunakan pada layanan SMS ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau misalnya belum bisa dipahami, kalian tanyakan aja di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik juga kolom deskripsi, di sana saya masukkan beberapa link yang bisa kalian kunjungi. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.